Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin at-tayyibin. Summa ila hadratir ruhul mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, seluruh para asatidz, para ustazat, seluruh jamaah, Bapak Ibu dan anak-anakku para santri. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di Taman Saudara Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain. Kita masih pada surah Ali Imran, sekarang masuk pada ayat 117. Silakan dibuka surah Ali Imran juz 4 117. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Tabarrukan setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum kamathali rihin fiha sirrun asabat qaumin zalamu anfusahum ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Masalu perumpamaan. Masalu perumpamaan ay sifatu, sifat. Menjelaskan tentang sifat perumpamaan ma yunfikun, apa saja yang mereka infakkan. Allah sifati, Allah umpamakan dari apa yang mereka infakkan, yaitu ayil kufaru, yaitu infak dari orang-orang kafir. Fi hadhil hayatid dunya, yang dilakukan di kehidupan dunia ini. Mereka melakukan infak itu fi adawatin nabiyyi, dalam memusuhi nabi. Mereka infak, mereka nyumbang dalam rangka memusuhi, memerangi nabi. Min sodakotin, berupa sodakoh, wanahwiha, dan semisal dengan sodakoh, sumbangan dan lain sebagainya. Infak yang model begitu, infak dalam rangka memusuhi nabi, itu diumpamakan atau disifati kamasalirihin, sebagaimana perumpamaan angin, diumpamakan seperti angin. Fiha, di dalam angin tersebut, sirrun, terdapat udara, harun, yang sangat panas, au barodun syadidun, atau dingin yang begitu hebat. Yang mana udara kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget, asobat, yang mana udara tersebut asobat akan menimpa harsa qaumin, ladangnya suatu kaum atau tanaman suatu kaum. Zolamu, yang mana kaum tersebut melakukan kezaliman, anfusahum, pada diri mereka, pada diri mereka sendiri, bil kufri, dengan sebab kekufuran mereka, wal maksiyati, dan kemaksiatan mereka. Angin yang menimpa daripada ladang tanaman kaum tersebut, fa'ahlakat,
Fa'ahlakat, itu kalau waqaf fa'ahlakat dibaca cepat. Fa'ahlakat, maka niscaya angin itu akan menghancurkan hu, atas ladang kaum tersebut. Angin itu Pak, secara teori itu membantu penyerbukan pembuahan sebuah tanaman. Betul. Kalau anginnya enak, sepoi-sepoi. Tapi kalau anginnya panas banget, malah bikin mati itu tanaman. Atau dingin banget, gagal panennya. Maka diumpamakan orang kafir yang sedekah dalam rangka memusuhi Nabi, justru bukan membawa kebaikan, malah membawa madorot bagi dirinya dan kaum mereka sendiri. Itu Allah mengumpamakannya. Sehingga tidak akan berpengaruh kepada Rasulullah dan para pengikut Rasulullah. Wah, dia nyumbang ini, nyumbang anu, wah luar biasa. Tapi itu semua justru menjadi madorot, menjadi keburukan bagi mereka sendiri. Tidak ngaruh kepada Nabi dan para pengikutnya. Makanya peperangan jihad satu saat tinggal nunggu waktu. Kalau waktunya sudah sampai, Allah kasih kemenangan tanpa harus para bantuan yang berlebihan, tidak. Allah kasih kemenangan. Falam yantafi'u, maka mereka semua tidak bisa mengambil manfaat. Falam yantafi'u, mereka semua tidak bisa mengambil manfaat bihi, dengan ladangnya tersebut. Fakadzalika, maka seperti itulah. Fakadzalika, maka seperti itulah nafaqatuhum, nafkah atau infak orang-orang kafir, zahibatun, justru akan menghilangkan, menghancurkan daripada ladang kaumnya sendiri. La yantafi'un, mereka semua kaum tidak bisa mengambil manfaat biha, dengan nafkah atau sedekah yang diberikan oleh orang-orang kafir. Tidak ada manfaatnya. Ini menjadi dasar Pak. Jadi jangan suka ngandelin sumbangan orang, apalagi orang-orang non muslim, nggak usah. Terus bagaimana kalau mau ngandelin pertolongan Allah? Nanti Allah yang menggerakkan si A, si B, si C datang membantu menolong kita atas izin Allah. Itu memberi manfaat barokah daripada kita ngandelin, kita yang jalan, kita yang meminta, apalagi minta pada non muslim, justru tidak akan memberi manfaat apapun yang bermanfaat. Wa ma zalamahumullah, wa ma zalama, dan tidak akan melakukan kezaliman humka, orang-orang kafir, Allahu, yaitu Allah. Allah tidak melakukan kezaliman atas mereka bidiya'i nafaqatihim, dengan menyia-nyiakan nafkah mereka, tidak. Walakin, akan tetapi, anfusahum, atas diri mereka sendirilah, yazlimun, orang-orang kafir menzaliminya. Jadi mereka menzalimi dirinya sendiri dengan cara melakukan infak, tapi untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Allah yang sengaja tiba-tiba menyia-nyiakan nafkah, tidak. Karena dalam kajian hadis Pak, seandainya ada orang kafir memberikan infak untuk kebaikan, ya, bukan untuk memusuhi Islam, tetap orang kafir itu akan mendapatkan balasan infaknya di dunia, tidak di akhirat. Makanya kenapa orang-orang non muslim juga percaya bahwa namanya sedekah itu membawa berkah. Betul. Banyak loh orang muslim itu yang rajin sedekah, banyak. Dan dia merasakan balasan yang Allah berikan, tapi hanya di dunia, tidak di akhirat. Sehingga di dalam kajian kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Ibnu Rajab itu dibahas bagaimana seandainya ada non muslim yang rajin
melakukan amal sosial, apakah itu pahalanya ada? Dijawab tidak ada. Balasannya, kalau balasan ada di dunia. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tiba-tiba masuk Islam? Apakah amal kebaikan yang dilakukan semasa kafirnya itu bisa balik? Jawabannya bisa. Umpamanya dia non muslim tapi rajin, sosialnya bagus. Di usia 60 dia masuk Islam, maka seluruh amal sosialnya itu dikembalikan utuh oleh Allah, sehingga dia bisa mendapatkan pahala besok di hari akhir. Tapi kalau tidak masuk Islam, dia hanya mendapatkan balasan sedekah saat hidup di dunia saja. Nah, ini hebatnya Pak. Jadi kalau udah urusan sedekah Pak, nggak peduli muslim atau non muslim, Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik. Cuman kalau muslim balasannya dunia akhirat, kalau non muslim balasannya di dunia saja. Nah, selama sedekahnya itu memang untuk kebaikan, bukan dalam rangka memusuhi Nabi atau memusuhi Islam. Nah, makanya kita nih orang muslim jangan kalah dengan non muslim. Non muslim banyak yang rajin sedekah. Bahasa dia apa ya? Kalau kita lihat di beberapa tayangan TikTok atau YouTube, banyak non muslim itu yang sedekah, eksperimen sosial, eksperimen. Bahasanya begitu dia, sosial eksperimen, gitu, sedekah, pasti dapat balasan. Jadi intinya Allah tidak pernah menzalimi orang yang mau sedekah, walaupun orang kafir sekalipun, selama sedekahnya bertujuan baik, bukan untuk memusuhi. Nah, kenapa sedekah itu digambarkan seperti angin yang justru membawa keburukan? Itu karena kesalahan mereka sendiri. Apa kesalahannya? Bil kufri, yaitu adanya kekufuran, bahkan sengaja untuk menyerang Nabi. Sehingga kondisi seperti itulah al-mujibu, yang mewajibkan, yang akhirnya mengharuskan, memastikan lidiyaiha, pada tersia-sianya nafkah yang mereka lakukan, sehingga tidak ada manfaat, malah menjadi keburukan. Tapi selama orang muslim itu niatnya baik, akan Allah balas baik. Tapi kalau memusuhi, justru menjadi bencana bagi mereka sendiri. Itu namanya sunatullah Pak. Makanya salah satu tarikh sejarah yang pernah saya baca Pak, kenapa Fir'aun itu Allah berikan kesehatan, rezeki yang makmur negaranya. Karena Fir'aun itu punya sisi baik, dia senang berbagi kepada kaumnya. Dia memang otoriter, dia mengaku Tuhan. Kesalahan dia itu kan karena mengaku Tuhan Pak. Selebihnya Fir'aun itu punya sisi baik, suka berbagi kepada warganya, jangan sampai ada yang kelaparan, kemiskinan. Sehingga negara yang dipimpin Fir'aun saat itu berlimpah rezekinya gara-gara sedekah, walaupun dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia dibinasakan karena menolak tauhid yang dibawa Nabi Musa, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu aja. Tapi kalau negaranya makmur Pak. Kenapa? Barokahnya Fir'aun mau sedekah. Nah, makanya kalau kita pengen makmur, kita harus rajin-rajin sedekah. Orang kafir aja dibales Allah, masa kita nggak dibales? Nah, ini dasar pemahaman tentang konsep sedekah. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian menjadikan bitonatan ay asfiya'a, teman dekat. Bitonatan itu teman dekat, bahasa sekarang bestie. Bahasa sekarang teman dekat atau mukhalid. Asfiya'a, asfiya itu ya bestie, sangat dekat. Kalau nggak ketemu sehari itu kangen gitu. Tattoli'unahum, yang mana kalian tattoli'una,
akan menyampaikan atau menceritakan kepada teman dekat tersebut ala sirrikum, atas rahasia kalian. Janganlah kalian menjadikan teman dekat itu min dunikum, dari selain kelompok kalian. Dari selain kelompok kalian. Ai ghairikum, yaitu selain diri kalian. Seperti siapa? Minal Yahudi, kelompok Yahudi, jangan. Wan Nasoro, jangan. Wal munafikin, ya jangan. Terus siapa yang kita jadikan teman dekat? Yaitu saudara muslim, mukmin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang benar-benar mukmin, bukan munafik. Kenapa demikian? Penting, Pak. La ya'lunakum khabala. La ya'luna, mereka semua tuh Yahudi, Nasrani, munafik, itu nggak akan berhenti melakukan, nggak akan berhenti akan membebani pada kalian semua khobala itu dengan kerusakan, dengan kehinaan, dengan hal-hal yang negatif, itu khobala. Jadi bapak kalau butuh teman dekat, teman curhat, carilah orang mukmin sejati. Kalau orang munafik, satu saat bapak yang akan dijadikan korban. Makanya kalau ada teman cerita ke kita tentang keburukan saudaranya, bapak jangan merasa bangga, oh saya dianggap teman dekat, sampai rahasia keluarganya aja diceritakan ke saya. Jangan, justru dia orang munafik, Pak. Kalau hari ini saudaranya yang dibongkar aibnya, suatu saat aib kita yang bakal dibongkar oleh dia. Orang mukmin sejati nggak bakal mau bongkar aib saudaranya. Nah ini dia dengan semangat yang bongkar aib. Si anu tuh begini, dan kita yang diceritain merasa bangga. Oh berarti saya udah dianggap teman sejati. Buktinya aibnya dikeluarin. Enggak. Justru orang begitu bahaya, Pak. Suatu saat justru aib kita yang akan dibongkar habis oleh dia. Apalagi orang Yahudi, apalagi orang Nasrani, luar biasa. Mereka akan terus tidak bakal ikhlas sebelum melihat kita itu hancur atau kembali kepada agama mereka. Makanya jangan pernah percaya sampai 100% lahir batin, nggak usah. Mereka itu pasti akan menyimpan kelicikan untuk bagaimana akan menghancurkan kita dengan cara-cara yang halus. Ini yang harus kita waspadai, peringatan dari Al-Quran. Khobala, kalimat khobala nusiba, dinasobkan binazail khafid, dengan istilah naza khafid. Naza khafid itu menghilangkan huruf jar. Artinya begini, fi khobalin, fi-nya dihilangkan sehingga khobalin dinasobkan. Itu namanya naza khafid dalam istilah ilmu nahwu. Itu. Ay la yuqsiruna lakum fil fasad. Maksud dari la ya'lunakum khobala adalah la yuqsirun boleh, la yuqsirun boleh. Mereka orang Yahudi, Nasrani, munafik tidak akan berhenti, tidak akan merasa lelah. Lakum, untuk kalian semua, fil fasad, di dalam membuat kerusakan, bikin rusuh mulu, Pak. Bikin rusuh. Nggak ada selesai-selesainya. Selama dia Bapak jadikan sebagai teman dekat, ujung-ujungnya bikin rusuh mulu gitu. Makanya kalau dalam pertemanan dihati-hati. Kalau kelihatannya dia munafik, sekali dua kali bikin rusuh, udah tinggalkan saja. Jangan dikasih kesempatan yang ketiga, hancur kita, Pak. Hancur. Makanya orang mukmin itu diberikan Allah firasat. Bahasa Arabnya firasat, bahasa Indonesianya firasat.
Firasat itu adalah sebuah insting yang muncul dari fuad. Fuad itu hati yang bagian tengah. Kalau bagian luar namanya kolbun, Pak. Lebih masuk lagi itu namanya fuad. Lebih masuk lagi namanya lub. Lub itu lebih dalam lagi. Nah, lub ini yang disebut sebagai apa namanya, hati nurani. Nurani itu dari kata nuroniyun, hati yang bercahaya. Itu lub, Pak, paling dalam, lapisan ketiga. Nah, firasat itu Allah berikan kepada orang mukmin, munculnya dari fuad. Fuad, hati lapisan kedua. Fuad ini bisa berfungsi memberikan kontrol kepada diri seorang mukmin ketika fuadnya dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkan fuad sehingga yang punya fuad itu bisa merasakan? Cara menghidupkannya dengan dzikir sirri. Dengan dzikir sirri. Kalau kita belum bisa dzikir sirri, kita nggak akan merasakan getaran fuad. Nggak bisa. Makanya dzikir sirri harus dilatih. Kalau dzikir jahar gampang, Pak. La ilaha illallah, la ilaha mulutnya mah dzikir, tapi matanya bisa jelalatan, hatinya bisa jelalatan. Itu kalau dzikir jahar, Pak. Kalau dzikir sirri kelihatannya ngopi, tapi hatinya dzikir. Ada orang yang kelihatannya ngopi, ya memang ngopi gitu loh, Pak. Hatinya nggak ada dzikirnya, itu berarti belum manjing, belum masuk itu, Pak. Tapi orang yang sudah masuk ke level itu, kelihatannya ngopi, hatinya nggak berhenti dzikir. Kelihatannya ngerokok, hatinya dzikir. Ada orang yang kelihatannya ngerokok, tapi memang ngerokok, hatinya nggak berfungsi, gitu, Pak. Nah, itu dalam firasat. Orang mukmin sudah bisa menghidupkan fuad, itu akan melahirkan firasat, sehingga sebelum itu terjadi keburukan hadapan dengan orang, firasat ini kuat. Ini orang nggak bener nih. Baru ketemu saja, Pak, itu firasat udah kuat, nggak bener nih, nggak beres, orang nggak beres. Gitu. Tapi kalau firasatnya nggak jalan, ketipu sampai jutaan, ya gak kerasa. Dia masih nganggep, ini mungkin khilaf. Kasih kesempatan lagi, ketipu lagi. Ini mungkin khilaf. Gitu. Korban kita. Tapi kalau firasatnya bisa hidup, Allah kasih petunjuk. Ini orang gak benar. Ini orang gak beres. Ini orang bohong. Itu terbaca terus, terasa, Pak. Itu makanya takutlah kamu terhadap firasatnya orang mukmin. Ada hadis seperti itu bunyinya. Nah, untuk menghidupkan fuad. Nah, kalau fuad hidup, maka insya Allah hidup kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kepleset itu udah ada sinyalnya, Pak, udah ada rambu-rambunya. Jangan ke sono, bahaya. Nah, itu udah ada sinyalnya. Bagaimana dengan lub? Nah, kalau lub itu yang memiliki hanya para nabi. Level manusia biasa tidak bisa sampai ke lub, tidak bisa, Pak. Itu nabi. Sehingga walaupun kelihatannya tidur, nabi itu lubnya terus dzikir. Kan begitu, Pak. Nabi itu tidur, tapi lubnya itu nggak tidur, terus dzikir. Beda dengan kita. Kalau kita tidur, ya memang tidur, ngemelek aja hatinya tidur. Nah, itu bedanya jauh itu. Makanya kita ngaji itu niat membersihkan hati sekaligus menghidupkan fuad. Bapak latihan dzikir sirri. Dzikir sirri itu nggak diucapin, hatinya saja yang bergerak. Itu butuh latihan yang kontinu, Pak. Nggak cukup setahun 3 tahun, Pak. Butuh waktu yang lama untuk melatih itu. Sebab biasanya orang kan gampang dipengaruhi. Tadinya dzikir, begitu diajak ngobrol temennya, hilang dzikirnya.
Tapi kalau udah terlatih fuadnya, ya ngobrol, hati mah tetap. Ya. Gitu. Makanya hati-hati dengan para perokok. Jangan-jangan dia lagi zikir itu. Zikir bukan nginget Allah, nginget rokoknya yang diinget. Selanjutnya, waddu ma'anitum. Waddu, mereka senang. Tamannu, mereka terus berharap. Tamannau halokatnya, bukan nu, tamannau fi'il mandi itu. Waddu, mereka senang. Tamannau, mereka terus berharap. Ma'anitum. Ma'anitum yaitu kerusakan pada diri kalian. Anitkum, maksud dari anitkum, jadi tum itu kum pak. Ma'anitum anitkum, kum atau tum. Jadi kerusakan kum pada diri kalian. Wa huwa syiddatud darar, yaitu madarat, kerusakan yang hebat. Syiddatud darar, kerusakan yang hebat. Itu yang akan terus dilakukan orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik. Makanya kalau cari teman dekat, teman curhat, teman benar-benar lahir batin, cari yang benar-benar mukmin. Jangan sembarang orang bapak ceritain hal-hal yang sifatnya rahasia, jangan. Malah jadi bahan konsumsi publik nanti jadinya. Menjaga rahasia itu susah. Bagi kayak orang model saya pak, setiap tamu datang ngomong bisik-bisik, kadang bundanya tuh nanya, ada apa sih ya? Itu hati kadang tergoda, saya pengen ceritain tapi ini aib orang gitu, berat. Alah udah nggak usah nanya. Kadang sering begitu saya ngomong sama bundanya, sebab itu aib orang. Dan jaga aib itu susah pak, berat. Godaannya berat, kadang-kadang pengen ngomong aja. Qad badat, dan sungguh telah nyata, dhaharat, tampak nyata dengan jelas. Al-baghdha'u, yaitu permusuhan. Al-adawatu, yaitu permusuhan, lakum, bagi kalian. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka semua, yaitu mulut orang Yahudi, Nasrani, dan munafik. Bil waqi'ati fikum, bil waqi'ah, dengan adanya melakukan keburukan tadi, fikum, pada diri kalian, melakukan kerusakan. Wa itla'il musyrikina, dan dengan menampakkan kemusyrikan mereka. Ala sirrikum, atas rahasia kalian. Jadi jangan pernah percaya. Tuhannya jadi bohongin, apalagi kita, Pak. Tuhan aja dibohongin kok bagi kita. Makanya kata seorang budayawan, orang Indonesia DPR-nya itu lebih hebat daripada DPR lain. Kenapa? Nah, Tuhan aja dibohongin, apalagi orang. Hal hebat tuh Pak. Wama tukhfi suduruhum, wama, dan apa saja, tukhfi, yang tersimpan, suduruhum, oleh dada mereka. Yang tampak aja udah jelas, belum lagi yang tersimpan di dada mereka. Minal adawati, dari permusuhan, akbaru, itu lebih hebat. Yang tersimpan di hatinya, permusuhannya, itu lebih hebat daripada yang ditampakkan. Yang ditampakkan mah belum seberapa Pak. Kadang-kadang malah samar sekali. Kelihatannya kalau ketemu kita manis, ramah, ternyata hatinya itu nguret-nguret. Apa nguret-nguret lah? Udah gregeten lah sebenarnya, pengen menghancurkan kita. Nah ini sebuah warning, peringatan keras Al-Quran kepada kita,
agar hati-hati menjadikan seseorang sebagai teman dekat. Enggak semua orang. Hati-hati. Apalagi hal-hal yang bersifat rahasia. Apalagi masalah peperangan. Seandainya dulu kan peperangan tentang kondisi mukmin jangan diceritakan kepada selain orang mukmin. Malah nanti menjadi bahaya. Qad bayyana lakumul ayat. Qad bayyana, sungguh kami telah menceritakan lakum kepada kalian semua al ayati, yaitu ayat-ayat Allah, ala adawatihim, atas permusuhan mereka kepada orang mukmin. Allah udah banyak ceritain itu, tanda-tandanya udah diceritain oleh Allah. In kuntum ta'qilun, jika kalian semua ta'qilun, mau berfikir, dalika, atas ayat-ayat Allah yang sudah dijelaskan. Intinya fala tuwalluhum, pakai tasdid, maka janganlah kalian berkasih sayang hum, kepada mereka. Cukup lahiriah saja, jangan berlebihan. Jangan pernah berpikir mereka lebih setia daripada orang mukmin. Jangan pernah berpikir mereka akan siap menolong kita. Jangan. Tetap yang lebih setia mukmin, dan yang setia menolong itu mukmin. Itu keyakinan yang harus kita bangun, Pak. Kita bangun. Makanya saya kalau ada masalah, pertama orang yang saya kasih tahu itu adalah orang tua saya. Banyak orang yang dekat dengan saya, tapi saya lebih percaya kepada orang tua. Aneh kalau ada anak malah tidak percaya sama orang tua, itu lebih aneh. Lebih senang curhat ke orang tua tetangganya, curhat ke orang tua temennya. Ada kan anak model begitu, Pak, sama orang tua sendiri tidak mau cerita. Itu kesalahan. Sebagus-bagusnya orang tua di luar sana, tetap lebih bagus orang tua sendiri. Cuman kadang-kadang itu anak ya apa ya, nganggapnya itu, oh lagian orang tua saya cuek. Sebenarnya nggak ada orang tua cuek, cuman kelihatannya cuek. Apalagi seorang ayah, beda cara mengekspresikan sayangnya kepada anak. Ayah dengan ibu itu beda caranya. Orang tua, ayah kalau lagi sayang, perhatian pada anak, dia justru keluar, dia ambil sebatang rokok, dia mikir dia bagaimana caranya anak biar bahagia. Itu yang rokok, yang nggak ngerokok, warahmatullah, ya kemana kayak itu mikir itu. Dan anak nggak pernah tahu, dipikirnya seorang ayah cuek, malah ditinggal rokok. Rokok tuh mikir gimana biar kebutuhan anak itu tercukupi gitu, Pak. Yang kedua, guru saya. Jadi kalau ada masalah saya cerita ke orang tua, tapi masalahnya nggak saya ceritain, cukup saya lagi ada masalah, mohon ditambah doanya. Yang kedua ke guru saya, Abah saya lagi ada masalah, tolong ditambah doanya. Apa nang? Sedikit saya ceritakan begini. Oh nggak apa-apa. Begitu, Pak. Jangan semua orang diceritain, jangan, malah jadi beban tersendiri itu nanti. Nah ini sebagaimana yang diajarkan Al-Quran, apalagi hal-hal yang bersifat skala besar, urusan agama, urusan negara, jangan sembarangan. Selanjutnya, ha antum ulai tuhibbunahum. Hadis ini litambih, punya makna litambih. Tambih itu apa? Peringatan. Hei antum, kalian semua. Bukan wahai tapi hei. Peringatan, tambih, biar kita tuh lebih ngeh. Ya, dikasih ha itu biar ngeh. Mungkin selama ini kita kurang ngeh terhadap Al-Quran. Ngeh apa sih ngeh? Cari kamus kan nggak ada itu, Pak. Nggak ada kamusnya kan. Tapi yang penting pahamlah. Biar ngeh, dikasih ha. Ha antum, hei kalian. Ulai, ya ulail mu'minin, wahai orang-orang
mukmin. Tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Kalian berusaha mencintai mereka, Yahudi, Nasrani, munafik, karena Bapak anggap dia baik, suka support, memberikan kata-kata motivasi, terus Bapak mencintai habis-habisan. Itulah kelemahan orang mukmin, Pak. Orang mukmin itu dikasih satu, dia siap balas tiga. Ya. Dikasih tolong sekali, mukmin siap nolong 3 kali, Pak. Nah, kadang-kadang kebaikan kita justru dijadikan senjata mereka. Makanya di sini diingetin, hei orang-orang mukmin, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, Yahudi, Nasrani, munafik, kalian jadikan sebagai teman setia. Li qorobatihim, karena kedekatan kepada mereka, minkum, dari kalian. Wasodaqotihim, dan pertemanan mereka. Ingat orang mukmin, wala yuhibbunakum, mereka tidak pernah mencintai kalian. Itu, Pak. Kita bela-belain Yahudi, Nasrani, munafik, kita bela-belain, ternyata mereka tidak pernah mencintai kita, nggak pernah. Nah itu mah kelihatan doang dari luarnya, Pak. Hatinya mah enggak. Nah ini udah divonis Allah bahwa orang Yahudi, Nasrani, munafik, hatinya itu tidak pernah sama dengan yang ada di mulutnya. Mulutnya bilang ya, hatinya bilang tidak. Mulutnya senyum, hatinya siap nyerang, Pak. Siap nusuk dari belakang. Makanya silahkan hubungan sosial yang baik, tapi tidak usah berlebihan terhadap mereka. Kalau mau mencintai benar-benar serius, cintailah saudaramu mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Hubungan hubungan bisnis ya sekedar bisnis saja, nggak usah berlebihan. Sekedar pertemanan saja, nggak usah berlebihan. Sebab suatu saat Bapak akan jadi korbannya. Gara-gara orang munafik ada yang kena korban sampai puluhan juta. Betul Pak Alman ya. Pak Alman ini korban orang munafik. Wah, tapi kelihatan, ya itulah orang munafik itu pinter berkamuflase, Pak. Kalau dia lagi main di masjid, dia kelihatan tampak orang paling khusyuk di masjid. Kalau dia lagi main di majelis ilmu, dia tampak serius melajari ilmu. Tapi kalau dia di luar, liarnya nggak ketulungan. Ya, temennya, saudaranya rela dikorbankan. Itu orang munafik, kejamnya luar biasa. Nah, semoga Allah hindarkan kita semua. Selanjutnya, ini kayak saudara kita nih, Bang Ridwan, korban orang munafik. Korban berapa ratus juta Bang Ridwan? Hampir 120 juta. Duit semua itu. Korban orang munafik. Akan hati-hati betul. Nah, caranya biar kita nggak jadi korban lagi, hidupkan fuad kita. Biar firasatnya muncul. Jadi baru ketemu kita udah dikasih Allah. Hati-hati. Ini orang jidatnya doang yang licin. Hatinya apa? Busuk gitu. Limukhalafatihim, karena berbedanya mereka lakum kepada kalian fiddin dalam urusan agama. Itu udah jelas. Kalau urusan agama aja pernah berbeda, apalagi urusan dunia. Dia siap untuk berbeda, siap tempur menghabisi kita. Nah, kita orang mukmin kan berhati lembut, nggak tegaan. Ya, ternyata kita sedang dijadikan korban. Begitu kan? Kasus-kasus yang sering terjadi kan begitu, Pak. Itu. Habis saya nggak tega. Nah, kalau udah ketipu begini gimana?
Ya udah, gimana udah terjadi kan? Itu berhadapan orang munafik. Tapi kalau muncul firasat, ada tameng, ada petunjuk, sehingga kita bisa menjaga jarak jangan terlalu dekat. Selanjutnya, tu'minuna bil kitabi kullih. Tu'minuna wa tu'minuna, dan kalian semua beriman bil kitabi, dengan kitab kullihi seluruhnya. Kita beriman terhadap kitab seluruhnya, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Apakah mereka mau mengimani kitab kita? Tidak, Pak. Itu udah jelas bagaimana mereka menyimpan permusuhan. Tu'minuna bil kitabi kullihi, kita semua ini orang mukmin iman dengan kitab semuanya, ai bil kutubi kullihi, yaitu dengan seluruh kitab yang ada, kitab-kitab samawi. Sementara wala yu'minuna bi kitabikum, mereka orang Yahudi, Nasrani, munafik tidak pernah iman bi kitabikum, dengan kitab kalian. Orang Yahudi, Nasrani yang mengaku punya kitab Zabur, Taurat, tidak pernah mau beriman dengan Al-Quran. Sementara kita orang mukmin mengimani Zabur dan Taurat dan Injil. Itu aja udah nggak sebanding, Pak. Oh, Bapak anggap saudara lahir batin, lahir aja, batin mah nggak usah. Sebab kalau jadi batin, Bapak bisa jadi korban nanti. Cukup lahir saja. Gitu. Ya sekedar teman ngopi boleh. Gitu. Kalau curhat jangan. Nanti Bapak kelemahannya diketahui mereka semua, nah Bapak jadi korban. Wa idza lakukum, dan ketika mereka berjumpa, laku itu berjumpa, kum pada kalian, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ini orang munafik begitu tuh. Wah, dari mana ngaji? Nggak ngajak-ngajak sih, giliran diajak belum sempet. Sampai udah ketemu lebaran belum sempet lagi. Tapi setiap ketemu, wah ajaklah gitu. Mengkosong gitu kan. Orang munafik begitu. Aku beriman. Wa idza khalau, dan ketika mereka berpaling meninggalkan dirimu, addu alaikumul anamil. Addu, mereka addu itu menunjukkan permusuhan alaikum, atas kalian semua, al-alamil, yaitu dengan ujung-ujung jari mereka, ay atrofal asobi, dengan ujung-ujung jari mereka. Kalau bahasa sekarangnya Pak, mereka memberikan isyarat dengan jarinya atas permusuhan atau kebencian kepada orang mukmin. Mohon maaf kalau sekarang bahasanya begini Pak. Wah, ini apa artinya Pak? Salam jari tengah. Ini makanya orang mukmin ala-ala jangan suka begini, nggak tahu artinya begini-begini aja. Ini simbol permusuhan, jorok, simbol kejahatan. Itu begini Pak. Dan itu sudah dari dulu dilakukan orang Yahudi, Nasrani. Makanya kalau ada orang mukmin kok dikit-dikit, nggak paham ya. Orang Yahudi begitu Pak, dia pas di depan orang mukmin aman, nah kami beriman. Begitu dia udah mundur, dia kasih isyarat permusuhan. Anak-anak muslim malah pada begitu. Itu simbol Yahudi. Nah, dengan isyarat jarinya, minal goidi, dari sebab benci, aisyiddatil ghadab, bangetnya marah, bangetnya benci, lamma yarawna min fikum, lamma yarawna, ketika mereka melihat, min iktilafikum, yaitu dari kemajuan yang kalian dapatkan. Marah dia Pak. Cuman beraninya di belakang ngasih isyarat jari sebagai simbol permusuhan,
simbol kebencian. Dari itu Pak, itu punya makna yang berbeda-beda, betul. Kalau begini cakep, kalau begini salam tauhid katanya. Kalau saya sih ngertinya bukan salam tauhid, Pak. Salam monogami, cukup satu istri ya. Kalau begini salam damai apa salam poligami, kan beda arti. Itu ya arti ya. Salam damai boleh, padahal dalam artinya salam poligami gitu ya. Kita nggak tahu tuh. Dan bahasa-bahasa jari itu sudah digunakan dari dulu orang Yahudi Nasrani, Pak. Makanya jangan sampai salah mengacungkan jari, karena ternyata ada maknanya. Wa yu'abbiru, mereka menggambarkan atau dan digambarkan boleh. Kalau digambarkan wa yu'abbaru, dan digambarkan an syiddatil gondok, dari sebab bangetnya marah, dengan apa? Ba'dul anamil, dengan sebagian jari, ujung jari yang digunakan majazan sebagai bentuk majas, bahasa majas. Bahasa majas itu bahasa ya samar lah, disamarkan dengan bahasa jari itu. Wa illam yakun, ketika mereka sudah tidak ada di depan kita orang mukmin. Summa addo by fi'il madhi. Kemudian mereka berlalu dengan membawa amarah gemuruh. Padahal dari di depan kita makan bareng, senyum bareng, ketawa. Begitu berpaling, dibongkar kejelekan kita, dia ungkapkan semua kemarahannya. Nah, itu. Qul, katakan wahai Muhammad, mutu bi ghaidikum. Mutu, matilah kalian semua. Bi ghaidikum, dengan amarah mereka, dengan amarah kalian. Mutu, matilah kalian semua. Bi ghaidikum, dengan amarah kalian. Jadi kita boleh Pak nyumpahin orang model begitu, boleh. Bahasa nyumpahinnya gitu, mutu bi ghaidikum, mati kok. Atau bahasa apa ya? Yaitu mutu bi, matilah kamu dengan amarahmu. Atau sana buang ke laut. Nah, di bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa nyumpahin. Dalam Al-Quran ya itu ada mutu bi ghaidikum. Katakan Muhammad kepada orang Yahudi Nasrani, mutu bi ghaidikum, matilah engkau dengan membawa amarahmu. Gitu. Jadi kata-kata begini Pak hanya boleh ditujukan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang munafik. Kalau kepada orang mukmin tidak boleh kita ngomong begitu. Nyahlah, kalau sudah nyahlah nggak apa-apa, kalau mati kau nggak boleh begitu. Itu hanya untuk orang Yahudi, Nasrani, dan munafik. Ibqau alaihi ilal mauti. Ibqau, kalian akan kekal alaihi, atas kemarahan yang dirasakan, ilal mauti, sampai mati. Dia terus diliputi kemarahan kepada orang mukmin sampai dia mati. Falan tarau ma yusirrukum. Falan tarau, maka kalian tidak akan, maka kalian tidak akan melihat apa saja yusirrikum, yang memudahkan untuk kalian bisa sembuh dari marahnya tadi. Jadi dia terus diliputi amarah, kebencian terus sampai mati. Dia nggak menemukan bagaimana solusi menghilangkan kebencian dalam hati ini.
Bagaimana bisa meredakan amarah dalam hati? Dia nggak menemukan kemudahan itu. Itu sudah dinas oleh Allah. Yahudi, Nasrani, munafik akan terus melakukan permusuhan kepada orang mukmin. Maka berhati-hatilah. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, alimun adalah zat yang maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan apa saja yang ada dalam hati. Ai bima, dengan segala sesuatu, fil qulubi, yang ada di dalam hati. Suami bisa kita tipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Istri bisa kita bohongin, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Lebih baik mana? Menipu Allah atau menipu istri? Itu ada Pak, anekdot, tapi itu kajian tasawuf Pak. Lebih baik menipu istri daripada menipu Allah. Dicontohkan di situ bagaimana seorang suami sengaja sedekah sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan istri, sebab tahu kalau istrinya tahu nggak bakal diperbolehkan untuk sedekah. Makanya di situ lebih baik menipu istri daripada menipu Tuhan. Bahasanya begitu maksudnya. Jadi kalau Bapak udah tahu gelagat istri ini pelit, Bapak kalau sedekah nggak usah bilang-bilang ke istri, malah nggak jadi sedekah. Gembol sendiri, umpetin, bawa ke rumah mak ini sedekah. Jangan sampai ketahuan istri saya. Ada suami model begitu, ada. Istri model begitu sebaliknya juga ada. Makanya intinya Allah selalu dinomorsatukan. Walaupun harus menipu istri. Sepakat? Bu, Ibu, Allah dinomorsatukan. Walaupun harus menipu istri, Pak. Makanya bahasanya di kajian tasawuf itu unik Pak. Lebih baik menipu istri daripada menipu Tuhan. Itu. Kok begitu ya? Karena kasusnya banyak begitu Pak. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, wa minhu, dan termasuk yang diketahui Allah, ma yudammiruhu haula'i, apa saja yang mereka simpan, haula'i, oleh mereka. Disimpan, ditutup rapat, Allah tahu, sehingga Allah akan memberikan petunjuk kepada orang mukmin, yaitu firasat, itu munafik loh, hati-hati. Itu Yahudi, hati-hati. Nah, itu. Makanya hidupkan fuad biar firasat itu muncul dalam diri kita, insya Allah selamat dari kejahatan mereka. Satu lagi, ini menarik Pak, ciri-ciri orang Yahudi, Nasrani, dan munafik itu begini Pak. Intam saskum hasanatun tasuhum. Intam saskum, intam sas, jika telah menimpa, pada diri kalian, aitusibakum, menimpa diri kalian. Apa yang menimpa? Hasanatun, kebaikan. Nikmatun, nikmat. Kanasrin, seperti mendapatkan pertolongan. Wangonimatin, mendapatkan harta rampasan, ghanimah. Tasuhum, maka kebaikan itu akan menjadikan keburukan buat mereka. Nyesek hatinya Pak. Jadi kalau kita nih lihat saudara mukmin kita dapat nikmat kok hati kita nyesek, berarti kita termasuk orang munafik. Ya, pernah nyesek gak Bu? Bapak pernah nyesek gak? Kalau tiba-tiba muncul begitu Pak, buru-buru tarik nafas. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hilangkan keburukan dalam hati saya. Kalau nggak buru-buru diistighfari Pak, nyeseknya nambah. Bahkan nanti tidak hanya nyesek, kelojotan Pak. Ya, mobil baru dia, kelojotan langsung dah. Nggak lama masuk rumah sakit. Itu orang munafik memang begitu. Al-Quran udah bicara begitu Pak. Nah makanya kalau kita tiba-tiba muncul
seperti itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Itu akan merusak semua hati kita dan amal baik kita. Buru-buru diistighfari. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Sambil penuh, ya Allah bersihkan hati saya. Kenapa saya harus benci melihat dia mendapatkan nikmat? Nah, itu. Wa in tahzunuhum, membuat sedih pada diri mereka. Jadi saudaranya dapat nikmat, dia yang sedih, dia yang bingung, keluar masuk. Ngapain sih bang? Nih panik saya, panik apa? Lewat dia yang dapat motor, dia mikir cicilannya, kok kita yang panik sih? Tenang aja itu. Tapi kan nggak semudah itu Pak. Hati itu nggak semudah itu. Butuh proses pembersihan dan caranya ada dengan dikit. Wa in tusibukum, nah sebaliknya nih. Wa in tusib, dan jika menimpa kepada kalian wahai orang mukmin sayyi'atun, keburukan, kahazimatin, seperti kekalahan, wajadbin, yaitu terampas, terjarah, itu yafrahu, mereka merasa bergembira biha, dengan keburukan tersebut, dia wirang tepuk tangan. Nah, jadi kalau kita kok tiba-tiba ada dalam hati kita itu tadi merasa gembira atas musibah yang menimpa saudara kita, hati-hati. Itu adalah sifat Yahudi, Nasrani, dan munafik. Terus segera cari obatnya Pak. Betul, cari obatnya. Caranya Pak, di samping istighfar seperti tadi saya ajarkan, tarik nafas, Bapak beranikan diri mendoakan orang yang Bapak iri. Bapak iri sama si A, ya Allah jaga kesehatan si A, berkahi kehidupannya ya Allah, bi barakatil Fatihah. Bapak bacain Fatihah, nanti Bapak hatinya sembuh, udah nggak nguret-nguret lagi Pak. Sembuh, ya sembuh, bisa ikut berbahagia atas nikmat yang diterima dia. Sebab kalau kita nggak buru-buru menghilangkan penyakit itu, kita yang tersiksa. Dia mau udah tidur pulas, kita nggak bisa tidur, gelisah, tersiksa sampai subuh. Dia udah bangun, udah ngopi, enak bener, kita masih stres, ngopi nggak enak, rokok, tersiksa. Nah, makanya buru-buru disembuhkan. Wa jumlatu syarti muttasilatun bisyarti qablu. Wa jumlatu syarti, adapun jumlah syarat itu tadi intam saskum, itu namanya jumlah syarat. Ini tuh huruf syarat. Muttasilatun disambung bisyarti dengan syarat qablu sebelumnya. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibukum. Nah ini kan syarat lagi disambung dengan syarat sebelumnya. Nah, kaidah dalam bentuk kalimat begini untuk menegaskan bahwa sifat itu akan pasti ada dalam diri orang Yahudi, Nasrani, dan munafik. Pasti ada. Wama bainahuma i'tiradun. Wama, dan kalimat atau makna bainahuma yang ada di antara kalimat syarat, i'tiradun, terjadi pertentangan. Yang pertama, intam saskum hasanatun tasuhum, jika yang menimpa dirimu adalah kebaikan, mereka sedih, dan jika yang menimpa dirimu adalah keburukan, mereka berbahagia. Ini kan terjadi pertentangan, satu sisi sedih kalau begini, satu sisi bahagia kalau begini. Ini namanya kalimat i'tirad. Kalau kita belajar ilmu balaghah, nggak usah Bapak pikirin, ini mah sah. Dah pokoknya paham gitu aja. Wal makna annahum muntahuna fi adawatikum. Wal makna yang terkandung dari kalimat tersebut, annahum, sesungguhnya mereka semua Yahudi, Nasrani, munafik,
Mutanahuna fi adawatikum. Mutanahuna itu artinya terus tanpa batas. Fi adawatikum, di dalam memusuhi kalian. Falam tuwallunahum, mereka tidak akan mau berkasih. Falam tuwallunahum, maka janganlah kalian berkasih sayang dengan mereka. Fajtanibuhum, maka jauhilah mereka. Jauhi. Kalau toh hubungan sosial sebatas sosial saja, sebatas kerja saja, jangan sampai berlebihan, sampai diajak main ke rumah yuk, diajak nginep, makan bareng, istri bapak akan dicolong. Tuh, itu terjadi di Rawadenok loh Pak, nggak saya sebut namanya. Teman dekat, suami laki-laki ini teman dekat, saking dekatnya sering diajak ngobrol ke rumah, yuk nginep. Suaminya, istrinya dibawa kabur. Itu namanya pagar makan tanaman. Dan itu terjadi di Rawadenok. Karena saya yang ngruqyah suaminya Pak, suaminya stres, istrinya bawa kabur. Saya yang ngruqyah biar tenang. Masya Allah. Makanya kalau ada orang kelihatan baik tapi nggak mau sholat, jangan percaya. Tapi dia baik, wah royal, masalah duit mah gampang. Iya, tapi dia nggak sholat, jangan dipercaya. Satu saat dia akan minta balas budi. Betul, udah saya nasihatin, betul. Akhirnya istrinya dibawa kabur, Pak. Sampai saya ruqyah, enakan bentaran, sakit lagi, sampai meninggal dunia. Meninggal dunia udah. Nah, Bapak nggak usah tanya siapa orangnya. Pokoknya ini pelajaran berharga. Kalau dia kelihatan baik tapi kok nggak sholat padahal Islam, munafik. Udah munafik, jangan berteman terlalu dekat. Kita akan dijadikan korban nanti. Fajtanibu, jauhi mereka. Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar wahai orang mukmin, ala adzahum, atas cacian atau kejelekan yang diberikan mereka, wa tattaqu, dan kalian terus bertakwa Allah kepada Allah, fi muwalatihim, di dalam pertemanan mereka, wa ghairiha, dan selainnya, la yadurrukum. Jadi syaratnya dua, sabar dan terus bertakwa. Jangan sampai kita ke bawah mereka. Kita yang harus bawa mereka kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita jangan sampai ke bawah. Dia nggak sholat, kita mah tetap sholat. Memang waktunya sholat. Jangan gara-gara nggak enak, kalau saya tinggal sholat, salah kita. Jangan gara-gara masa pertemanan merasa nggak enak sampai berani ninggalin. Sering terjadi nggak? Aduh nggak enak lagi meeting, tinggalin meetingnya Pak, tinggal sholat. Kalau udah waktunya sholat, nggak enak. Nah, bahasa nggak enak ini loh, yang nanti akan menyebabkan kita dijadikan sasaran empuk bagi mereka. Tapi kalau kita bisa konsisten, komitmen, sabar, tetap takwa, la yadurrukum, mereka tidak akan membahayakan kalian. Dia mau pakai jurus apa kek, mau pakai siasat apa kek, nggak bakal ngaruh selama kita terus dalam kesabaran dan ketakwaan. Bikasrid dot, ada yang membaca bikasrid dot dengan membaca kasrohnya dot, wasukunir ro, dan mesukunkan ro, wala yudirkum gitu. Ada yang baca wadommuha, mendomahkan dot, watasdidaha, dan mentasdidkan ro, wala yadurrukum. Ada dua kiroah, ada yang baca wala yudirkum, ada yang baca wala yadurrukum. Kiroah kita wala yadurrukum, la yadurrukum. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, kaiduhum, reka daya mereka, syai'an, sedikit pun tidak akan membahayakan selama kita terus dalam kesabaran dan ketakwaan.
Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima, dengan apa saja, ya'maluna, yang mereka kerjakan. Bil ya'i, ada yang baca ya, ya'malun, wa ta'i, ada yang baca ta, ta'malun, ya, ada dua qiraah. Allah dengan semua yang mereka lakukan, muhitun, Allah meliputi, alimun, Allah mengetahui semuanya, muhit, tidak ada yang terlewatkan, detail, semua Allah tahu. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka semua, bihi, dengan sebab ma ya'malun, sebab apa yang telah mereka lakukan. Jadi intinya menghadapi orang-orang seperti itu, terus kita konsisten, sabar, dan bertakwa, maka selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-layli fannahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalamu ala man Quran. Salatullahi wassalam Uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.